Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak ya. Kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA kelas 12 bab 1 ya. Nah, sebelum mulai Bapak jelaskan, demi mengembangkan channel ini agar lebih baik lagi, dimohon bantuannya untuk subscribe dan like-nya. Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Kali ini Bapak akan menjelaskan bab 1 dengan judul pokok bahasan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Pada pokok bahasan bab 1 ini terdiri dari 4 sub pokok bahasan, antara lain A. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia, B. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, D. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam pokok bahasan ini terdapat 5 tujuan pembelajaran. Nah, 5 tujuan pembelajaran ini silahkan kamu baca ya 5 tujuan pembelajarannya ya. Nah, ini aja ya. Oke, nanti Bapak langsung lanjutkan dengan penjelasannya. Selamat menyimak. A. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Ya, perhatikan ya ini ya. Ada 2 ya. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Oke? Satu, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Perhatikan ini ada 2 ya. Ada hak, ada kewajiban. Oke, Bapak jelaskan satu-satu nih. Pertama, hak warga negara antara lain hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berpendapat, kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, hak atas kesejahteraan sosial, hak mendapatkan keadilan sosial. Ini hak warga negara nih. Selanjutnya, kewajiban warga negara terhadap negara. Perhatikan. Kewajiban menaati hukum dan pemerintah, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke ya. Dua, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Perhatikan di sini. Ada 2 juga nih. Ada hak negara atau pemerintah, kewajiban negara atau pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak jelasin dulu. Hak negara atau pemerintah terdiri dari menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hak negara untuk dibela,
hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Selanjutnya ya, yang kedua, kewajiban negara atau pemerintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Winarno tahun 2014 dalam Sulaiman tahun 2016 halaman 57. Hak negara terhadap warga negara. Hak negara untuk ditaati hukum. Hak negara untuk dibela. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya perhatikan, kewajiban negara terhadap warga negara. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah. B. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Ya, antara lain 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau kemanusiaan ya. 3. Nilai persatuan Indonesia, persatuan. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan. Nah, perhatikan nih selanjutnya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. 1. Kewarganegaraan. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 3. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4. Bela negara. 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 6. Kemerdekaan memeluk agama. 7. Pertahanan dan keamanan negara. 8. Pendidikan. 9. Kebudayaan nasional Indonesia. 10. Perekonomian nasional. 11. Kesejahteraan sosial. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Sikap positif sesuai nilai dalam sila pertama Pancasila. Sikap positif sesuai nilai dalam sila kedua Pancasila. Sikap positif sesuai nilai dalam sila ketiga Pancasila. 4. Sikap positif sesuai nilai dalam sila keempat Pancasila. 5. Sikap positif sesuai nilai dalam sila kelima Pancasila. Oke ya, ini ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham ya. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara.
1. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ada 2 ya faktornya. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kita lihat yang faktor eksternal terdiri dari sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan, sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor internal. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum, penyalahgunaan teknologi. Oke ya, mudah-mudahan kamu bisa paham ini ya. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Pendidikan tidak merata. Munculnya ketidakadilan hukum. Menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Tidak mendapatkan kesempatan memilih. Banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Tingginya angka pengangguran. Pelanggaran hak cipta. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, perhatikan ya, ini ada 4 ya. 1. Melanggar aturan berlalu lintas. 2. Menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. 3. Unjuk rasa berakhir ricuh. 4. Tidak membayar pajak. Ini beberapa contohnya ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham dengan penjelasan ini. D. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, ini perhatikan nih ya. Yang pertama di sini perhatikan upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Antara lain, 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. 3. Mempertegas peran lembaga penegak hukum. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 5. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. 6. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. 7. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya nih yang kedua, perhatikan. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, ini perhatikan, ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan dari Bapak ini kamu bisa paham semua ya dan dapat dimengerti. Demikian penjelasan dari Bapak pada hari ini. Terima kasih. Sehat selalu. Tetap semangat menggapai cita-cita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.